Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita bakal bahas konstruksi, tapi sebelum kita bahas konstruksi nih teman-teman ya, perlu kita lihat kan IHSG hari ini gimana. Ya kalau kita lihat IHSG hari ini dia roller coaster kemana-mana. Tapi kalau kita lihat turnovernya dia hanya mencapai 11 triliun kayak gitu. Jadi menurutku ya masih kecil lah untuk hari ini. Dia hari ini fluktuatif banget, naik turun naik turun naik turun gitu. Tapi ya nggak masalah gitu kan, mau naik turun yang penting saham kita tetap aman kayak gitu. Tadi juga di apa namanya sesi 2 nih, tanggal 10 November ya, bukan editan gitu kan. Di sesi kedua di jam 11.54 kita juga merekomendasikan mesin untuk teman-teman di sini. Jadi tadi mesin beli di 496 berarti ya. Karena tadi turun di sini nih bisa dilihat ya di sini ya. Nah, di situ tadi turun untuk mesin. Nah, di situ aku lihat nih, wah ini si mesin seperti biasa nih bisa buat tektokan gitu kan. Nah, kita ngerekomendasiin di situ. Mungkin kalau teman-teman mau juga masuk grupnya belajar trading, bisa nanti join ke grupnya belajar trading. Insya Allah aku bakal kasih deskripsinya. Kebalik, aku bakal kasih linknya di kolom deskripsi gitu maksudnya. Dan tadi alhamdulillah juga udah sempet nih langsung naik di sesi kedua akhir. Dia mencapai 520 ya. Kalau seumpama teman-teman masih mau hold sampai 530 boleh. Tapi kalau teman-teman hanya puas dengan 3 sampai 4%, 5% ya teman-teman udah boleh taking profit kayak gitu. Tapi kalau masih nunggu boleh aja, terserah dari teman-teman segreedinya teman-teman bagaimana. Kalau teman-teman nggak terlalu greedy ya 3 4 5% udah lumayan lah di satu sesi aja atau di 3 jam sesi akhir kayak gitu. Jadi gitu buat teman-teman belajar trading. Kita langsung ke pembahasan hari ini aja. IHSG hari ini juga masih diakumulasi sama asing 368 billion. Kalau kita lihat juga hari ini di sesi akhir ditutup hammer bullish kayak gitu, sama seperti kemarin. Kemarin ditutup dengan hammer bullish, sekarang ditutup dengan hammer bullish lagi. Kalau kita lihat di sini coba ya. Untuk IHSG sendiri, composite. Nah, di sini nih. Di sini kita lihat dia tidak punya ekor di atas dan hari ini juga tidak punya ekor di atas. Nah, besok nih, besok dia penentuan apakah dia besok bakal jebol resist dia dan all time high atau dia bakal turun ke arah supportnya lagi di 6.621 kayak gitu. Ya kalau kita lihat juga tadi di jam berapa aku lupa ya. Di sini aku jam 1.51 nih. Aku udah bilang besok IHSG ada sesuatu antara naik tinggi atau turun dalam. Belum ada konfirmasi. Kita tunggu besok acara yang sangat menarik kayak gitu kan. Hari ini aku juga beli sesuatu yang sangat banyak. Yang kalau turun aku masih berani untuk average down. Dan kalau naik aku berani untuk taking profit kayak gitu. Ini hari yang menyenangkan menurut saya untuk IHSG dan juga untuk saham-saham dari yang kami rekomendasikan kayak gitu. Jadi kita hari ini bakal bahas saham konstruksi terlebih dahulu. Yang pertama ada PTPP, Wika, WSBP, Adi, Weton, WSKT dan juga WG kayak gitu. Bentar. Nah, kalau kita lihat di sini ada PTPP, Wika, kita cek satu-satu aja deh. Di sini ada PTPP, dia hari ini naik 2,83%. Kalau kita lihat asing net sell pembelian paling banyak Beki dan juga penjualan paling banyak GR. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk PTPP sebentar. Sebentar ya kawan-kawan di grup ya. Saya buat konten terlebih dahulu. Nah, ini dia. PTPP masih didistribusi secara masif dan juga asing juga distribusi secara masif. Tapi kalau secara teknikal sebenarnya untuk saham konstruksi ini 11-12 semua. Dia berada di dekat-dekat support dari garis uptrend dia di sini nih. Nih kan dia ada garis uptrend. Nah, di sini dia udah di dekat-dekat support. Nanti mungkin dia bisa aja menguji ke sini ke 1200. Yang penting 1200 dia nggak dijebol lagi kayak gitu. Ya, kalau teman-teman mau beli di dekat-dekat 1200 boleh. Tapi yang penting 1200-nya jangan sampai dijebol. Gitu aja sebenarnya kuncinya. Kalau kita lihat juga, aduh.
Nah, ini dia. MACD juga udah mulai melandai, bar chart di bawah nol semakin menipis, udah hampir membentuk golden cross, dan juga stok RSI udah ancang-ancang untuk naik. Dia hari ini naik dan volumenya juga ikut naik. Jadi menurutku PTPP masih menyenangkan untuk kita tunggu seperti itu. Dia bakalan kemana? Ya seharusnya dia bisa mencapai target yang kemarin 1370. Karena waktu kemarin aku bilang di bulan-bulan ini dia bakalan koreksi, ya beneran koreksi di sini, dan ternyata dibawa ke support langsung dibawa naik lagi kayak gitu, alhamdulillahnya. Jadi gitu buat PTPP yang pertama. Oh iya, buat teman-teman, kemarin mohon maaf aku sempet sempet typo ngomongnya. Aku bilangnya di bulan-bulan ini Desember gitu, harusnya bulan ini bulan November. Ya nggak masalah, buat teman-teman mungkin banyak yang bilang, oh nggak mungkin kalau Desember. Iya, namanya manusia juga ada salahnya gitu kan, karena waktu kalau kita setelah trading gitu kan, apalagi ini jam 13.34, rata-rata kalau dicek di pembuatan video itu di setelah market kayak gitu. Jadi terkadang kita masih blank mikirin yang tadi kita beli atau yang tadi kita jual. Oh harusnya tadi nggak beli, harusnya kita jual kayak gitu. Jadi mohon dimaafkan lagi buat teman-teman, kadang ada kata-kata dari saya yang typo kayak gitu. Saya juga manusia. Jadi gitu intinya dari PTPP sendiri. Hari ini dia naik dan kemarin 2 hari dia turun juga, volumenya juga ikut turun. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya kalau dia dibawa ke support di 1210, dia masih worth it kayak gitu. Tapi kalau di akad di 1300 besok, ya udah menurutku resikonya lebih tinggi. Jadi gitu untuk PTPP. Lanjut di saham kedua. Di saham kedua ada Wika, di mana Wika hari ini juga dinaikkan 1,92%. Kalau kita lihat asing net buy 3,8 billion, pembelian paling banyak JP, penjualan paling banyak CC. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Wika, dia diakumulasi sama bandarnya. Beberapa hari ini dia udah mulai diakumulasi lagi, sebelum yang lalu-lalu dia didistribusi yang cukup masif, dan sekarang udah mulai diakumulasi. Kalau kita lihat untuk asingnya dia masih konsisten akumulasi kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Wika, udah saya bilang dari awal, untuk saham konstruksi 11-12 sama semua sebenarnya. Dia sedang berada di area uptrend, dia masih di dekat-dekat support. Ya semoga aja di 1300 nggak dijebol lagi kayak gitu. Mungkin kalau besok koreksi bisa sampai ke 1300, teman-teman bisa beli di situ, dan nanti kalau 3100 atau 3280-nya jebol bisa dijual dulu. Kayak gitu. Hari ini volumenya bagus, cukup banyak, dan hari ini naik. Dan kalau kita lihat MACD dia juga udah mulai menukik, bar chart di bawah nol juga udah mulai menipis. Dia mungkin besok atau 2 hari lagi udah bisa membentuk golden cross apabila dia konsisten untuk naik. Kayak gitu untuk Wika mungkin ya bisa di bawah melandai terlebih dahulu MACD-nya. Jadi gitu, intinya hampir sama sebenarnya untuk Wika, PTPP, dan nanti yang bakal dibahas intinya garis uptrend dia di sini. Ada garis uptrend di mana dia masih dijaga banget di garis uptrend dia. Kayak gitu ya untuk Wika Karya. Lanjut di saham berikutnya. Di saham berikutnya ada WSBP. WSBP hari ini di distribusi bandar 1.250. Pembelian paling banyak DR, YP, LG, penjualan paling banyak OD, CC, YU. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk WSBP, dia sedang didistribusi sama bandarnya secara berturut-turut, dan asing juga sedang distribusi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk WSBP, nah ini dia WSBP. WSBP juga berada di garis uptrend dia di sini, dan dia hari ini jebol di daerah resisten dia sebelumnya, dan sekarang menjadi support di 161. Kalau seumpama besok 160 aja nggak dijebol lagi, ya udah target dia ke 170 sampai ke 180 kayak gitu. Volume hari ini cukup bagus, dia dibawa naik volumenya
Terus MACD juga melandai sangat dalam. Dia udah mulai membentuk golden cross besok mungkin, dan bar chart di bawah 0 juga udah mulai menipis. Menurutku WSBP worth it banget kalau teman-teman mau beli, mungkin bisa di daerah 150, tapi mending beli nyicil aja di 160-an kayak gitu kan. Jangan sampai lolos di situnya. Kalau sama jebol ya target dia ke support yang sini, yang support uptrend di 156 157 kayak gitu untuk WSBP. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada ADI, dimana ADI hari ini juga sempat terkoreksi tapi di bawah naik 1,79%. Asing net buy 1,96 billion, pembelian paling banyak PD, penjualan paling banyak CC. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk ADI sedang didistribusi sama bandarnya. Kalau kita lihat asing akumulasi, bandarnya distribusi. Tapi secara keseluruhan asing bandar masih akumulasi kayak gitu kalau kita lihat. Jadi ya masih hal-hal yang wajar lah untuk si Adi. Kalau kita lihat sendiri untuk Adi Karya, dia juga masih berada di daerah uptrend dia di sini. Ya kalau seumpama dia berada ke 1100 dulu lebih menarik sih sebenarnya kalau teman-teman mau belinya di situ. Kalau mau belinya di sekarang sebenarnya area tanggung, area tengah. Ya kalau teman-teman mau nunggu di 1100 boleh, tapi kalau teman-teman orang yang nggak sabaran beli HK ya nggak masalah. Yang penting 1100 jangan sampai jebol, apalagi kalau ke 1060 jangan sampai jebol kembali. Kalau kita lihat juga MACD udah mulai menukik, bar chart di bawah 0 menipis, volumenya juga bagus. Menurutku Adi juga masih layak untuk kita pantau. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Weton. Weton hari ini juga dinaikkan 1,42 billion, 1,22%. Asing net sell 412 juta. Pembelian paling banyak DR, PD, DX, CC. Penjualan paling banyak GR dan juga BK. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk Weton sendiri, Weton ini dia. Nah, Weton diakumulasi 0,08. Tapi setidaknya udah mulai diakumulasi kembali untuk si Weton. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, nah ini. Untuk si Weton sebentar. Ini yang dulu. Aku belum buat garisnya ternyata yang si di Weton. Nah ini dia. Dia pernah jebol tapi langsung dinaikkan lagi di sini. Ya kalau teman-teman mau beli mungkin bisa di daerah 280. Nanti kalau jebol di 276 atau 274 teman-teman bisa jual dulu. Ini risknya lebih sedikit sih kalau teman-teman mau beli Weton kayak gitu kan. Dia juga sama seperti saham-saham yang lain, dia udah mulai menukik untuk MACD-nya dan volume juga hari ini bagus. Ya menurutku dia masih bisa melanjutkan kenaikan walaupun masih ada koreksi-koreksi, ya paling koreksi-koreksi tipis. Nggak tahu kalau besok ya, karena besok IHSG nggak tahu bakal naik tinggi apa turun dalam. Tinggal kita lihat aja untuk besok, menjadi sesuatu yang menyenangkan. Lanjut di saham berikutnya. Di saham berikutnya ada mana nih? Sebentar. Nah, ini dia. Di saham berikutnya ada Waskita, di mana dia bentar lagi mau RI. Ya, teman-teman harus tahu RI dia di mana gitu ya. Jangan sampai teman-teman beli tanpa tahu RI-nya di mana. Kalau kita lihat juga untuk WSKT, dia diakumulasi sama asing 2,7 sekian billion. Pembelian paling banyak Credit Suisse dan juga AK. Penjualan paling banyak YP, Mirai Aset Sekuritas. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk WSKT sedang didistribusi sama bandarnya. Didistribusi secara masif secara 20 hari berturut-turut. Kalau kita lihat asing mulai akumulasi, yang sebelumnya dia distribusi yang cukup banyak. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya untuk WSKT, saya ingatkan kembali, mungkin teman-teman setelah membaca teknikal ini teman-teman tetap harus melihat RI dia, right issue dia bakal dibawa kemana, teman-teman harus perhatikan kayak gitu.
Nah ini dia. Kalau sekarang, harga sekarang, saya bilang di harga sekarang dia udah mencapai titik support uptrend dia, dan bar chart di bawah 0 sebenarnya mulai menipis, tapi tidak setipis teman-teman dari konstruksi yang lain kayak gitu. Kalau kita lihat volume hari ini cukup lumayan dibandingkan sebelum-sebelumnya kayak gitu kan. Tapi teman-teman tetap harus menghitung right issue dari waskita sendiri. Jadi jangan teman-teman hanya melihat wah udah sampai support nih gitu kan. Boleh nih beli. Nah, boleh, sebenarnya boleh, tapi teman-teman jangan lalai dengan right issue-nya Waskita Karya. Kayak gitu ya buat Waskita Karya. Lanjut saham terakhir, di saham terakhir ada WG. WG hari ini ditutup kuning, padahal dia tadi sempat merah di awal tapi langsung dinaikkan, langsung di bawah 3%, tapi akhirnya ditutup turun kuning. Asing net sell 251 juta, pembelian paling banyak JP, penjualan paling banyak BK dari JP Morgan kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri, untuk WG dia satu-satunya saham konstruksi yang kuning di list kita. Dia masih diakumulasi sama bandar, tapi dia masih didistribusi sama asing. Ya menurutku masih menarik sebenarnya untuk si WG. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, nah WG satu-satunya saham yang berbeda dari teman-temannya. Ya kalau seumpama kita mau buat gini boleh, tapi kan jadi beda gitu kan. Gini boleh, ya udah kita buat gitu aja. Kalau teman-teman mau beli ya mungkin bisa di area 200 atau 198. Kalau seumpama jebol 197, resikonya jadi lebih kecil. Dan sekarang kalau kita lihat dia udah mau membentuk golden cross. Kalau besok 200-nya dia naik diisi dengan volume ya konfirmasi golden cross kayak gitu. Dan juga kalau kita lihat nggak jadi nggak jadi lihat kayak gitu. Nggak jadi. Jadi intinya seperti itu teman-teman untuk saham dari konstruksi yang seperti teman-teman tahu, mau salah satu sahamnya didistribusi sama bandarnya, mau satunya lagi diakumulasi sama bandar. Sebenarnya saham konstruksi ini jalannya bareng-bareng. Mereka kayak sandal kanan kiri bareng-bareng dengan tujuan yang sama. Jadi kayak gitu, walaupun terlihat berbeda tapi tujuannya sama. Jadi gitu untuk saham konstruksi dan IHSG. Kita lihat besok IHSG bakal kemana. Apakah dia akan jebol dari area resisten dia dan all time high, atau dia melanjutkan koreksi kembali ke arah supportnya dia di 6.621. Gitu teman-teman, kita tunggu untuk besok. See you next time. Bye bye.